Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Verniasari, NIM 191311111028. Perkenalkan, nama saya Gita Purwitasari, NIM 19131111027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sintia Julianti, NIM 1913113 kali 005. Saya Idiawati Teru, NIM 024. Perkenalkan, nama saya Novalita Putri Meliasari, NIM 19131111026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Sri Widya dengan NIM 2013-11-2001. Untuk video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendekatan kepemimpinan yang meliputi sifat, perilaku, kontingensi, dan pendekatan dari mata kuliah kepemimpinan. Berbagai pendekatan kepemimpinan yang meliputi perkembangan kepemimpinan, sifat, perilaku, kontingensi, dan pendekatan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi, yakni seperti tugas-tugas yang dilakukan, keterampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan, dan juga lain sebagainya. Pendekatan sifat. Dalam pendekatan sifat, timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Pemikiran semacam itu dinamakan pemikiran hereditary atau yang disebut turun-temurun. Dengan demikian, kekuasaan dan kesejahteraan dapat dilangsungkan pada generasi berikutnya, yang termasuk dalam garis keturunan keluarga yang saat itu berkuasa. Kemudian timbul teori baru, yaitu physical characteristic theory atau teori dari fisik. Kemudian timbul lagi bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Ada juga sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cakap, cerdik, dan jujur. 3. Sehat, jasmani, dan rohani. 4. Tegas, berani, disiplin, dan efisien. 5. Bijaksana dan manusiawi. 6. Berilmu. 7. Bersemangat tinggi. 8. Berjiwa matang dan berkemauan keras. 9. Mempunyai motivasi kerja tinggi. 10. Mampu berbuat adil. 11. Mampu membuat rencana dan keputusan. 12. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 13. Mendahulukan kepentingan orang lain. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Bila dalam melakukan tindakan dengan cara lugas, keras, sepihak, yang penting tugas selesai dengan baik. Dan yang bersalah langsung dihukum. Gaya kepemimpinan itu cenderung bergaya otoriter. Sebaliknya, jika dalam melakukan kegiatan tersebut, pemimpin dengan cara halus, simpatik, interaksi timbal balik, menghargai pendapat, dan lain-lain, maka gaya kepemimpinan ini bergaya kepemimpinan demokratis. Sebaliknya, pandangan modern pegawai itu manusia yang memiliki perasaan, emosi, kehendak aktif, dan tanggung jawab. Pandangan klasik menimbulkan gaya kepemimpinan otoriter, sedangkan pandangan modern menimbulkan gaya kepemimpinan demokratis. Dari dua pandangan di atas menimbulkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan sebutan one best way, satu yang terbaik. Artinya, untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Fromont A. Cass mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem dengan batas lingkungan suprasistem. Pandangan kontingensi menunjukkan pendekatan dalam organisasi adanya antar hubungan dalam subsistem yang terdiri dari subsistem maupun organisasi dengan lingkungannya. Kontingensi berpandangan bahwa asas-asas organisasi bersifat universal. Apabila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka dapat dikatakan bahwa
Tiap-tiap organisasi adalah unik dan tiap situasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri. Pendekatan terpadu, Searsley dan Blanchard memadukan berbagai teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan kesamaan daripada perbedaan di antara teori-teori tersebut. Teori-teori yang dipadukan adalah: yang pertama, perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan teori motivasi dua faktor, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Yang ketiga, perpaduan antar 4 sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Yang keempat, perpaduan antara teori X dan Y, teori tingkat kematangan bawahan dengan kematangan situasional. Yang kelima, perpaduan antara pola perilaku A dan B, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan. Dalam menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan, pemimpin biasanya menampakkan perilaku kepemimpinannya dengan bermacam-macam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman, para peneliti telah mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan yang berpijak dari perilaku kepemimpinan ini, yaitu yang pertama, berorientasi pada tugas task-oriented, dan yang kedua, berorientasi pada bawahan atau karyawan employee-oriented. Gaya yang berorientasi pada tugas lebih memperhatikan pada penyelesaian tugas dengan pengawasan yang sangat ketat agar tugas selesai sesuai dengan keinginannya. Gaya ini sangat sensitif dengan perasaan bawahannya. Jadi, pada prinsipnya yang dipakai pada gaya kepemimpinan yang ini bukan otak, tapi rasa yang ada dalam hati. Pemimpin berusaha keras tidak menyakiti bawahannya. Perilaku pemimpin terhadap bawahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. High berarti pemimpin tersebut memiliki hubungan tinggi dan orientasi tugas yang tinggi juga. High task-low relation, pemimpin tersebut memiliki orientasi tugas yang tinggi tetapi rendah hubungan terhadap bawahan. Ketiga, low task high relation adalah pemimpin tersebut lebih mementingkan hubungan dengan bawahan dengan sedikit mengabaikan tugas. Teori ini disebut dengan konsiderasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan, dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Keempat, low task low relation. Orientasi tugas lemah, hubungan dengan bawahan juga lemah. Dari hasil penelitian, terdapat beberapa teori kepemimpinan berdasarkan perilaku yang terkenal di kalangan para peneliti. Teori tersebut antara lain studi Iowa, studi Ohio, studi Michigan, dan Francis Likert and Radin. Pertama, studi Iowa. Studi ini meneliti kesukaan terhadap 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya otoriter, gaya demokratis, dan gaya laissez-faire. Kedua, studi Ohio. Studi ini berusaha mengembangkan angka deskripsi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, studi Michigan. Penelitian ini mengidentifikasi 2 konsep gaya kepemimpinan, yaitu berorientasi pada bawahan dan berorientasi pada produksi. Pemimpin yang berorientasi pada bawahan menekankan pentingnya hubungan dengan pekerja dan menganggap setiap pekerja penting. Nomor 3. Studi Michigan. Penelitian ini mengidentifikasi 2 konsep gaya kepemimpinan, yaitu berorientasi pada bawahan dan berorientasi pada produksi. Nomor 4. 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen Likert. Menurut Likert, pemimpin itu dapat berhasil jika bergaya partisipatif manajemen. Gaya ini menekankan bahwa keberhasilan pemimpin adalah jika berorientasi pada bawahan dan komunikasi. Likert merancang 4 sistem kepemimpinan dalam manajemen sebagai berikut. Yang pertama, eksploitatif autoritatif atau otoriter yang memeras. Yang kedua, benevolent autoritatif atau otoriter yang baik. Nomor 3, konsultatif. 4,
partisipatif.